Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan dari ITB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid. Kita pada bab ke-21, bab maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab tentang penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sisi-sisi tauhid dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan, segala celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjaga esensi tauhid, bahkan hal-hal yang bisa merusak tauhid tersebut, ya, yang berupa celah-celah yang bisa mengantarkan pada kesyirikan, maka semuanya ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak ada seorang pun yang terjerumus dalam kesyirikan. Jadi Nabi jelaskan segalanya, hal-hal yang bisa merusak tauhid yaitu kesyirikan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang bisa mengantarkan kesyirikan juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam istilah syariat disebut dengan sadduz dzari'ah, ya, sadduz dzari'ah, yaitu bahasa kita tindakan preventif. Tindakan apa? Preventif. Ini dikerjakan oleh Nabi, dan ini datang dalam syariat, ya. Jadi namanya saddu dzari'ah atau sadduz dzara'i', sadduz dzari'ah, menutup celah, ya. Dalam bahasa kita tindakan preventif, ya. Ya. Ini berlaku contohnya, dalilnya, adapun dalilnya. Dalil seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 108, ya. Al-An'am ayat 108. Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian memaki sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Maka mereka akan mencela Allah tanpa ilmu, ya, mencela Allah melampaui batas tanpa ilmu. Di sini dilarang mencela, ya, sesembahan-sembahan selain Allah. Sembahan-sembahan selain Allah, ya, agar tidak timbul yang lebih parah. Lebih parah, yaitu pencelaan terhadap Allah. Padahal kita tahu bahwasanya mencela sesembahan-sembahan selain Allah itu dituntut dalam syariat. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencela sembahan-sembahan selain Allah. Seperti Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak melihat, la yasma'u, tidak mendengar, wa la yubsiru, tidak melihat, wa la yughni anka syai'a, dan tidak bisa menolong engkau sedikit pun. Dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim berkata, "Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala taqilun." Mengapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat sedikit pun, tidak bisa beri mudarat sedikit pun? Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celaka bagi kalian dan juga celaka bagi sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Afala taqilun, tidak kalian memahami? Jadi sebenarnya mencela sembahan-sembahan selain Allah itu dituntut, ya. Tetapi ketika bisa menimbulkan mudarat, akhirnya kaum musyrikin bisa mencela Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilarang. Ini namanya apa? Padahal disyariatkan, perhatikan. Padahal mencela sesembahan selain Allah
asalnya disyariatkan. Tapi dilarang karena untuk preventif. Contoh yang kedua, dalil yang kedua, seperti dalam surat Al-Baqarah 104. Surat Al-Baqarah 104. Ya. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian berkata ra'ina. Ra'ina dalam bahasa Arab artinya adalah perhatikan kami wahai Rasulullah. Wa qulu unzurna. Ya. Walakin qulu ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Tapi ucapkanlah unzurna, perhatikan kami, wasma'u, dan dengarlah. Walil kafirin adzabun alim, bagi orang kafir azab yang pedih. Di sini para sahabat dilarang untuk mengucapkan ra'ina. Ra'ina ya. Dalam bahasa Arab artinya perhatikanlah kami. Ini bahasa Arab. Dalam bahasa Yahudi Ibrani artinya ya ahmak, artinya ya ahmak, wahai si bodoh. Wahai si bodoh, si tolol atau si pandir. Jadi para sahabat ketika mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah ra'ina, wahai Rasulullah perhatikanlah kami. Ini perkataan yang boleh. Ini asalnya adalah perkataan yang mubah. Perkataan yang mubah. Yang boleh. Tetapi ketika bisa dipahami jadi bahan ejekan oleh orang Yahudi, maka Allah melarang. Allah suruh ganti ra'ina dengan unzurna. Akan tetapi bisa dijadikan bahan ejekan oleh kaum Yahudi. Maka Allah larang. Allah suruh ganti, larang, dan Allah suruh ganti dengan unzurna, dan diganti dengan sama maknanya, diganti dengan unzurna ya. Walakin wa qul unzurna ya. Ini contoh tindakan preventif, dalil bahwasanya preventif itu dianjurkan. Yang kedua, kita sebutkan contoh praktek ya. Contoh praktek dalam syariat. Praktek saddud dzari'ah, tindakan preventif ya dalam syariat. Contoh, ada beberapa contoh. Contoh pertama misalnya adalah mengenai larangan zina ya. Contoh pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Allah tidak hanya mengatakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan jangan dekati zina. Nah, segala tindakan yang bisa mengantarkan kepada zina dilarang. Tindakan preventif maka dilarang hal-hal berikut. Apa saja? Yang pertama, misalnya dilarang mengumbar pandangan. Allah larang. Karena pandangan adalah awal daripada berzina. Kata Nabi SAW, al-ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Dua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kalau seorang sudah melepaskan pandangannya, dia mudah untuk berzina. Awal dari zina adalah memandang yang haram, kemudian tertarik akhirnya berzina. Maka dilarang pandangan. Dilarang berkhalwat dua-duaan laki dan wanita. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua orang dengan seorang wanita kecuali syaitan yang ketiga. Syaitan ketiga artinya syaitan hadir di antara mereka berdua, kemudian syaitan memperindah, menghias maksiat yang mereka lakukan dan akhirnya bisa terjerumus dalam zina.
Contohnya lagi menyentuh lawan jenis. Enggak boleh. Lebih baik seorang ditusuk dengan jarum besi daripada dia menyentuh lawan jenis. Contohnya dilarang wanita safar tanpa mahram. Dikhawatirkan ada yang mengganggu di jalan atau dia tersebut ketemu laki-laki tidak akhirnya dia mulai tertarik dan akhirnya bisa terjadi apa yang dikhawatirkan ya. Alhamu maut ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamu maut. Saudara suami misalnya ipar adalah maut misalnya. Jangan menggampang-gampangkan. Ya, bisa jadi saudara suami laki-laki, adik ipar laki-laki tertarik atau kakak ipar tertarik pada seorang wanita. Jangan dibiarkan berdua. Ya, ini contoh bahwasanya syariat mengharamkan zina dan mengharapkan segala tindakan yang bisa mengantar pada zina, tindakan preventif. Selain larangan zina, contoh misalnya larangan bertikai. Larangan bertikai. Ya kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersatu padu dalam ayat dalam hadis-hadis. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ya, janganlah sungguhnya kaum ini ada saling saudara, jangan maka damaikanlah di antara yang berselisih. Rasulullah SAW mengatakan la tahasadu, jangan berhasad, saling hasad. Wala tadabaru, dan jangan saling balik belakang. Wala tanajashu, jangan berbuat najas. Dan larangan banyak sekali ya di situ dalam rangka untuk menjaga tali persatuan. Maka tindakan preventif berikut ini. Dilarang hal-hal berikut. Banyak sekali. Ini demi untuk menjaga tali persatuan dan dilarangannya pertikaian. Ya. Contohnya apa? Ghibah, larang. Namimah, mengadu domba. Ya. Tajassus, ya. Apa namanya? Cari-cari tahu, ya. Kesalahan orang ini ya dilarang. Ya. Ngejek, ya. Sab, mencaci. Istihza, menghina, merendahkan. La ta'yaskhar qaumun min qaumin, jangan sekelompok muslimin mengejek yang lain, merendahkan. Al muslim la yahkira akhahu, jangan seorang merendahkan saudaranya. Ini semua dilarang. Ya, semua dilarang. Kemudian juga wala tanabazu bil alqab, ya. Memanggil dengan gelaran buruk, menggelari dengan gelaran-gelaran buruk. Ini semua dilarang ya. Ghibah, namimah, tajassus, mencaci, menghina, merendahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun. Mencaci maki muslim adalah kefasikan. Memberi gelaran wala tanabuz bil alqab. Tidak boleh menggelar gelaran yang buruk. Contoh lagi misalnya tidak membeli di atas pembelian saudara. Menjual di atas penjualan saudara. Di antaranya menkhitbah, melamar di atas lamaran saudara. Dan lain-lain. Ini contoh bagaimana sadud dzari'ah. Perhatikan di sini syariat menerapkan sadud dzari'ah pada perkara-perkara seperti zina, larangan bertikai, apalagi pada perkara yang sangat berbahaya berkaitan tauhid dan syirik ya. Tolong Indo. Maka demikian juga ya penerapan sadud dzari'ah preventif pada
kesyirikan. Rasulullah SAW mengharamkan banyak perkara yang bisa mengantar pada kesyirikan ya. Hadis-hadis Nabi, tindakan Nabi. Sikap para salaf. Ya, tindakan Nabi contohnya banyak sekali, ya misalnya kaitan dengan apa? Terkait dengan masalah kuburan ya. Sebenarnya meninggikan kuburan bukan kesyirikan, tidak ada, tapi mengantarkan pada kesyirikan. Maka dilarang. Meninggikan kuburan. Kemudian menulis di kuburan. Ini semua tindakan preventif. Menulis di kuburan. Kemudian menyemen kuburan. Ini terkait semua dengan kuburan ya. Memasang lampu di kuburan dilarang. Salat di kuburan. Salat ke arah kuburan. Menghadap kuburan dan lain-lain banyak sekali ya. Nanti belum berkaitan dengan syirik-syirik berkaitan dengan lafal. Tapi dia Nabi SAW melakukan ini semua dalam rangka untuk mencegah terjadinya kesyirikan. Sikap para salaf contohnya sikap Umar. Ini sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan lalu. Sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti apa beliau menebang pohon Ridwan yang Allah sebutkan pohon tersebut dalam firman-Nya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Pohon tersebut pohon Ridwan. Ketika orang mulai ibadah di pohon tersebut, Umar menyuruh untuk menebang pohon tersebut. Contoh lagi sikap beliau terhadap Nabi Daniel. Sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu di mana kuburannya disembunyikan, dihilangkan jejaknya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh untuk digali sekian banyak kuburan Nabi Daniel di siang hari, kemudian malam hari dikubur dan diratakan sehingga orang tidak tahu di mana kuburannya yang sesungguhnya. Ini dalam rangka agar orang tidak berlebihan kepada Nabi Daniel ya. Ini contoh. Ya, demikian juga contoh ya para salaf. Para salaf ya berusaha membuat dinding di kuburan, membuat dinding segitiga di belakang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ini kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ini kiblat di selatan itu kiblat di Madinah. Maka ini kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Maka dibuatlah segitiga seperti ini dinding. Buat apa? Supaya orang risih sholat situ, agar orang risih sholat di situ. Karena orang biasanya kalau mau sholat tuh cari dinding yang datar. Ini di antara usaha para salaf agar menutup segala celah-celah yang menuju kepada kesyirikan ya. Baik, saya katakan tadi jika ternyata untuk masalah zina dan masalah pertikaian saja Nabi menutup segala celah, apalagi masalah kesyirikan. Demikian juga sikap Umar sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika Umar melihat orang sengaja untuk datang ke tempat Nabi pernah sholat situ
dengan sengaja menunggu waktu salat, maka Umar mengatakan inna ma ahlaka man kana qablakum. Sungguh yang binasakan umat-umat terdahulu adalah ittiba'uhum athara anbiya'ihim, yaitu ikut-ikut tadi, cari-cari tempat yang pernah disinggahi oleh nabi-nabi mereka. Kata Umar, sebab kebinasaan. Sebab kebinasaan. Baik, masalah ini pada bab ini Syekhul Islam Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah surat At-Taubah 128. Saya bacakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Itu kalian dari jenis manusia dari kalian, apalagi orang Arab dari suku mereka. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang Rasulullah merasa berat apa yang kalian derita, apa yang menyusahkan kalian terasa susah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum, dan Rasulullah sangat bersemangat agar kalian mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan Rasulullah sallallahu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini intinya apa? Jadi dalil pertama, ini sudah. Dalil pertama, laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, yaitu rasul tersebut merasa berat apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat semangat. Ini sifat yang kedua, sangat semangat agar kalian dapat kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada kaum mukminin. Sangat sayang kepada kaum mukminin. Keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmat, makanya Allah mengatakan laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka. Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian, sangat semangat kalian dapat kebaikan, sangat sayang kepada mukmin. Tiga sifat ini, 1, 2, 3. Ini menunjukkan, ya, mengkonsekuensikan apapun kebaikan akan dijelaskan oleh Nabi. Semampu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun keburukan akan bisa dijelaskan oleh Nabi. Karena Nabi sifatnya demikian, sangat semangat. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Perhatikan kata Nabi. Tidak tersisa apapun. Tidak tersisa apapun, suatu apapun. Ma baqiya syai'un. Ini apa namanya? Penafian. Nakirah dalam konteks penafian berikan faedah umum. Ma baqiya syai'un. Tidak ada suatu pun yang tersisa. Yuqarribu minal jannah, yang bisa mendekatkan kepada surga dan bisa menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan. Sudah. Semua kebaikan telah dijelaskan, semua keburukan telah dijelaskan. Yang mendekatkan kepada surga telah dijelaskan, menjauhkan dari neraka juga sudah dijelaskan. Ketika ada seorang musyrik bertanya kepada Salman Al-Farisi, ya, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai ada qada'il hajat, sampai ada buang hajat? Nabi sampai seperti itu? Kata Salman, ajal, benar. Rasulullah mengajarkan kami segala sesuatu sampai masalah buang hajat. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li gha'itin aw baulin. Rasulullah telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Rasulullah ajarkan, ya. Kalau masalah buang hajat saja Rasulullah SAW ajarkan, apalagi yang berkaitan dengan peribadatan.
Kalau masalah buang hajat saja ada buang hajat. Rasulullah SAW ajarkan adab makan. Apalagi ada yang berkaitan dengan masalah peribadatan kepada Allah. Masalah tauhid dan kesyirikan. Pasti Rasulullah SAW ya menjelaskan dengan sangat detail. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid sangat detail. Itulah yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam Kitab Tauhid. Sampai bagaimana larang-larangan secara detail ya. Kemudian dalil kedua, terkait dengan kuburan, terkait dengan rumah, kata Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Ya, perhatikan. Dalil kedua, la taj'alu buyutakum qubura. Wala taj'alu qabri aidan. Wala taj'alu qabri idan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Jangan jadikan yang pertama, ya. Jangan jadikan kuburanku seperti hari Id, seperti perayaan, seperti Id. Bersalawatlah kepadaku, sungguhnya salatku sampai kepada salat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik, ini ada 3 perkara. Perkara pertama, perkara kedua, perkara ketiga. Yang pertama, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Bagaimana agar rumah tidak jadi kuburan? Dengan 2 cara. 2 cara agar tidak jadi kuburan. Pertama, salat sunnah di rumah. Yang kedua adalah baca Quran di rumah. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Kata Nabi, jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi kalau supaya rumah tidak jadi kuburan, salat sunnah ke, salat duha ke, salat qiyamul lail, maka tidak akan menjadi kuburan ya. Yang kedua, baca Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, ya. Ini dalil bahwasanya rumah supaya tidak jadi kuburan 2 caranya. Di salat sunnah di situ, kemudian baca Quran di situ. Kalau ada rumah tidak dibacakan Quran, tidak salat, maka seperti kuburan. Ini dalil isyarat bahwasanya kuburan bukan tempat baca Quran. Isyarat bahwa kuburan bukan tempat sholat dan bukan tempat baca Quran. Jangan sampai mengatakan baca Quran, perhatikan ya. Jangan sampai kita mengatakan baca Quran di kuburan lebih afdal. Ya. Ini tidak ada berpendapat demikian. Baca Quran di kuburan lebih afdal. Namun tidak kita pungkiri bahwasanya sebagian mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya seorang dianjurkan baca Quran di kuburan agar penghuni kuburan merasa nyaman, merasa dapat keberkahan. Tapi bukan baca Quran karena baca Quran di kuburan karena lebih afdal di kuburan, tidak, bukan demikian. Jadi mereka ada pendapat di kalangan mazhab Syafi'iyah yaitu di antara kita memberi manfaat kepada mayat, caranya bagaimana? Adalah dengan kita baca Quran buat mereka di kuburan. Mereka berdalil dengan hadis yang Nabi membelah korma, Nabi tanam di kuburan, kemudian
para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa Anda melakukan demikian? Pelepah korma engkau tancapkan di kuburan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa." Malam yaibasa. Semoga Allah meringankan beban kedua orang ini selama pelepah korma ini tidak kering. Dipahami oleh mereka dengan kias aulawi. Kata mereka, kalau pelepah korma saja yang basah bisa meringankan adab penghuni kubur, apalagi kalau kita baca Al-Quran, keberkahan akan sampai. Tetapi ketika mereka membahas ini bukan dalam rangka meyakini di kuburan lebih afdal baca Quran, apalagi minta kepada kuburan, tidak. Ini berkaitan dengan memberi manfaat kepada mayat. Kita memberi manfaat kepada mayat diantara dengan menziarahinya, dengan mendoakannya. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan di antaranya kita baca Quran untuk dia. Ya, ini dalil mereka, tapi kita bilang dalilnya tidak kuat, ya, karena itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini pembahasannya tersendiri. Ya, sudah pernah bahas juga di website bahwasanya ini pendapat mazhab Syafi'i namun tidak tidak kuat, ya. Karena yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lagi menancapkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang lain. Ini pun kalau mereka lakukan bukan meyakini baca Quran di kuburan lebih afdal. Oleh karenanya merupakan kesalahan. Ketika kemudian sebagian orang datang ke kuburan wali baca Quran di situ merasa lebih afdal, ini salah. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Dan ini yang terjadi zaman sekarang, kuburan dibikin kubah. Orang sana sholat, orang baca Quran sana, ditaruh Al-Quran di situ, taruh wirid-wirid, sehingga merasa ibadah di situ lebih afdal. Berdoa di situ lebih afdal, baca Quran di situ lebih afdal, salat lebih afdal. Bahkan sebagian kuburan menyaingi masjid-masjid. Masjid-masjid lebih sepi, kuburan lebih ramai. Ini tentunya tidak boleh, ya. Ini Rasulullah SAW larang. Jangan menjadikan rumah sebagai kuburan. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, "Wala taj'alu qabri idan." Jangan kalian jadikan kuburanku seperti Id. Id yaitu seperti hari raya. Di sini ada beberapa pembahasan, ya, tentang apa yang dimaksud dengan menjadikan kuburan menjadi Id, ya. Kuburan Nabi menjadi Id tidak boleh, ya. Maknanya di antaranya maknanya adalah satu, misalnya sering mengunjungi kuburan Nabi, seringnya untuk bersalawat. Ini tidak boleh, ya. Atau mengucapkan salam, sering sekali. Di antara makna, jangan kau jadikan kuburanku sebagai Id. Yang kedua, maknanya adalah sengaja rame-rame kumpul untuk ziarah bareng-bareng, ya. Seperti hari Id, ya. Rame-rame seperti hari Id, menyengaja untuk mengunjungi kuburan Nabi rame-rame seperti hari Id. Ini disebutkan bikin perayaan, ya, untuk ziarah kuburan Nabi. Saya akan bacakan perkataan para ulama tentang masalah ini. Di antaranya, ya, ini di antara kuburan Nabi berkumpul pada bulan tertentu, bulan atau tahun atau waktu tertentu. Ini tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena kalau ingin bersolawat, Rasulullah mengatakan, "Shallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersolawat kepadaku karena sungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi Rasulullah SAW spesial, Nabi spesial untuk mengucapkan salam, untuk salam kepada Nabi bisa di mana saja. Tidak harus di depan kuburan. Dalam hadis, ya, kata Nabi SAW, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sering berjalan fil ardi, di atas muka bumi. Yuballighuni min ummati salam. Menyampaikan salam dari umatku. Jadi kita kalau misalnya kita mengucapkan "Assalamu alayka ya Rasulullah" atau "Allahumma salli alaik", Allahumma sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita mengucapkan salat dan salam, maka ada malaikat yang ngambil dan malaikat sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu kita datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu. Makanya Rasulullah mengatakan,
Wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Salawatlah kepadaku, sungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Beda kalau kita sama orang, kita harus datang ke depan, assalamualaikum. Kalau Nabi tidak perlu, Anda di mana, Anda di Indonesia mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus datang ke depan kuburannya. Ini di antara spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para sahabat mereka sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi mereka tidak pernah menyengaja untuk selalu datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak melakukan demikian, ya. Karena mereka tahu Rasulullah SAW melarang kuburan Nabi dijadikan id, ya. Saya bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, ya. Ali bin Husain Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, namanya Ali bin Husain bin Ali. Dia bercerita, suatu hari dia melihat seorang masuk di dalam celah-celah yang ada pada kuburan. Jadi ada dalam kuburan ada celah-celah, dia masuk. Kemudian berdoa di situ. Ada orang sengaja ke kuburan Nabi untuk berdoa. Maka ia pun melarang orang tersebut. Ali bin Husain melarang, dan dia berkata, "Maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW?" Yaitu disebutkan sanadnya. Dari bapakku yaitu Husain, dari kakekku Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW. Ini silsilah Ahlul Bait. Jadi dilihat ada orang sengaja masuk ke celah kuburan Nabi, kemudian berdoa di situ. Maka dia tegur. Dia bilang, "La tattakhidhu," Rasulullah bersabda, "La tattakhidhu qabri idan, wala buyutakum qubura." Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ya. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya, bersalawatlah kepadaku, fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum. Sungguhnya salam kalian sampai kepadaku di mana kalian berada. Di sini Ali bin Husain memahami bahwasanya di antara menjadikan kuburan Nabi sebagai id adalah sengaja berdoa di situ. Yang ketiga, sengaja berdoa di kuburan Nabi. Sebagaimana yang dipahami oleh Ali bin Husain. Makanya dia tegur orang tadi yang sengaja berdoa, dia ingatkan, "Maukah aku sampaikan kepada engkau hadis dari bapakku, dari kakekku, dari Nabi?" Rasulullah berkata, "La tattakhidhu qabri idan." Jangan kau jadikan kuburanku sebagai id. Ya. Ini yang menyampaikan hadis ini adalah orang yang paling tahu tentang syariat Nabi perkara ini. Ya, paling tahu kenapa yang meriwayatkan adalah silsilah Ahlul Bait. Dari Ali, dari Husain bin Ali, dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga ini juga diriwayatkan Al-Hasan, tadi dari Ali, sekarang dari Al-Hasan. Tadi dari Ali bin Husain, sekarang dari Al-Hasan. Dari Suhail bin Abu Sahal bin Abi Sal, dia berkata, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihatku berada di kubur Nabi, lalu dia memanggilku. Pada saat itu dia sedang makan malam di rumah Fatimah. Dia berkata, "Kemarilah untuk makan malam." Aku menjawab, "Aku sedang tidak selera." Dia berkata, "Mengapa aku melihatmu berada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Aku menjawab, "Aku memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dia berkata, "Jika kamu masuk ke masjid, maka berilah salam." Karena disunahkan kalau kita masuk masjid mengucapkan salam kepada Nabi. Salawat dan salam. Kemudian Al-Hasan melanjutkan, "Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'La tattakhidhu qabri idan.' Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id." Ini dalil bahwasanya sengaja sering datang untuk mengucapkan salam kepada Nabi. Ini adalah menjadikan kuburan Nabi sebagai id yang Nabi larang. Ini pemahaman siapa? Pemahaman Hasan. Kalau tadi Ali bin Husain, sekarang pemahaman Hasan. Ketika dia lihat orang sengaja datang ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salam, kata dia, "Cukup kau masuk Masjid Nabawi, kau ucapkan salam sampai kepada Nabi. Tidak perlu kau harus ke kuburan Nabi, tidak harus. Itu bukan kebiasaan para salaf. Kalau ucapkan salam masuk Masjid Nabawi, kan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, selesai. Kalau kau sengaja terus bolak-balik mengucapkan salam kepada Nabi, itu menjadikan kuburan Nabi sebagai id. Itu sesuatu yang id artinya sesuatu yang berulang-ulang. Ini pemahaman para salaf. Maka dia tegur dan menyampaikan hadis Nabi, "La tattakhidhu qabri idan." Jangan kau jadikan kuburanku id, itu kuburan Nabi Muhammad sebagai id, sesuatu yang berulang-ulang, dikunjungi, disalam-salami. "Wala tattakhidhu buyutakum maqabir." Jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. "Wa sallu alayya." Bersalawatlah kepadaku, "Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Dimanapun kalian salat akan sampai kepadaku. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasara menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. "Ma antum bil Andalus illa sawa." Kata Hasan, kalian dan orang di Andalus di Maghrib sama saja. Kalau beri ucapkan salam sama saja sampai kepada Nabi. Tidak harus depan kuburan Nabi.
Lihat ini pemahaman para salaf, pemahaman Ahlul Bait. Jadi kita mengagungkan Nabi, tapi ada aturan. Nabi bilang jangan jadikan kuburanku sebagai id, berulang-ulang, sengaja datang bolak-balik untuk ucapkan salam, untuk bersalawat kepada Nabi. Ya kalau pas lewat salam. Bukan berarti terus bolak-balik, sengaja bolak-balik, ditegur atau sengaja berdoa di situ, ditegur oleh Ali bin Husain. Kalau salam bolak-balik ditegur oleh Hasan. Di antara para sahabat tidak biasa datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Ibnu Umar. Dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi beliau berkata, "Kana Ibnu Umar idza qadima min safarin ata qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abatah." Ibnu Umar kalau pulang safar, dia kalau pulang safar sengaja dia mampir ke kuburan Nabi. Tapi bukan tiap hari, bukan. Kalau lagi pulang safar, dia menyempatkan seakan-akan baru masuk dari luar kota Madinah, kemudian masuk, kemudian mengucapkan salam, dia datang kepada Nabi, assalamualaikum Rasulullah, kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar, mengucapkan salam kepada ayahnya Umar. Qala Ma'mar fadzarkartu dzalika li Ubaidillah bin Umar. Maka aku sampaikan ini kepada Ubaidillah bin Umar. Ubaidillah bin Umar itu saudaranya Abdullah bin Umar, anaknya Umar sama-sama. Kata dia, "Mana alamu ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika ila Ibnu Umar." Kami tidak mengetahui para sahabat melakukan seperti ini kecuali Ibnu Umar. Para sahabat pulang safar, enggak ada yang datang ke kuburan Nabi kecuali Ibnu Umar. Ini pun kalau pulang safar. Bukan sengaja bolak-balik di masjid, salam balik lagi, salam balik lagi. Berkata Imam Malik. Imam Malik siapa? Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Ini katanya berlebihan terhadap kuburan Nabi tidak boleh. Imam Darul Hijrah, Imam Malik berkata, "Walaysa yalzam man dakhala al-masjid wa kharaja minhu min ahli Madinah al-wuquf bil qabr. Wa innama dzalika lil ghuraba." Tidak lazim bagi orang yang masuk masjid, penduduk Madinah yang masuk masjid keluar dari Masjid Nabawi untuk berdiri depan kuburan. Itu bukan kebiasaan penduduk Madinah. Innama dzalika lil ghuraba. Ini boleh bagi orang asing datang tidak pernah lihat kuburan Nabi kemudian di situ ya. Faqila lahu inna nasan min ahli la yaqdimuna min safar wa la yuridunahu illa yaf'alun dzalika fil yawm marrah. Ya. Atau aktsar fa yusallimun yad'una sa'atan. Maka dikatakan kepada Imam Malik, sungguhnya sekelompok orang dari penduduk Madinah tidaklah mereka baru datang dari safar atau mereka hendak safar kecuali mereka melakukan hal tersebut sehari sekali, ya. Kalau mau safar mereka ke kuburan Nabi, pulang dari safar mereka ke kuburan Nabi, sekali atau dua kali mereka lakukan. Mereka mengucapkan salam dan mereka berdoa beberapa waktu, maka apa kata Imam Malik, lam yablugni hadza an ahadin min ahli fiqhi bi baladina. Tidak ada satu orang ahli fikih pun yang menyampaikan hal ini kepadaku tentang perbuatan tersebut. Kemudian beliau ingatkan, wala yuslihu akhir hadhil umma illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat terdahulu. Jadi beliau menegur hal tersebut. Walam yablugni an awwali hadhil umma wa sadri annahum kanu yaf'aluna dzalik. Dan tidak sampai kepadaku bahwasanya para salaf dahulu melakukan seperti ini. Setiap mau safar ucapkan salam, bolak-balik mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu dzalika illa liman jaa'a min safar. Ini makruh kecuali orang yang mau safar atau pulang dari safar. Imam Malik masih mengatakan boleh. Adapun bolak-balik situ tanpa ada sebab, ya, maka ini termasuk menjadikannya sebagai id. Oleh karenanya Al-Munawi mengambil faedah dari hadis ini. Al-Munawi adalah salah seorang ulama mazhab Syafi'i yang punya kitab Faidul Qadir. Dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri aidan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. La tattakhidhu qabri madhara idin, jangan kalian menjadikan kuburanku seperti kondisi hari raya. Wa ma'nahu, adapun maknanya an-nahyu 'anil ijtima', larangan untuk berkumpul-kumpul li ziyaratihi, ijtima'um lil id, berkumpul-kumpul rame-rame untuk ziarah Nabi seperti kumpul-kumpul untuk hari id. Imma lidaf'il masyaqqah, kan hal ini merepotkan, atau karahata an yattajawaza wahidut ta'zim, atau dikhawatirkan seorang berlebih-lebihan dalam pengagungan. Rasulullah larang. Jadi jangan orang, di antara makna menjadikan kuburan Nabi sebagai id adalah rame-rame kumpul seperti hari raya, kemudian datang kuburan Nabi, ini dilarang. Karena ini pertama bisa jadi karena repot, yang kedua bisa jadi berlebihan dalam mengagungkan Nabi SAW. Nabi tidak suka hal tersebut. Beliau juga mengatakan, yu'khadhu minhu an ijtima' al-'amma fi ba'd al-adrihati al-awliya fi yawmin aw shahrin makhsusin min as-sanah. Wa yaquluna hadha yawmu mawlid asy-syaikh wa ya'kuluna wa yashrabuna rubbama yarqusuna manhiyun anhu syar'an. Dari ini kita juga mengambil faedah bahwasanya berkumpulnya orang-orang awam pada sebagian kuburan wali-wali, ya,
pada hari tertentu atau bulan tertentu. Setiap tahun mereka sengaja datang hari tertentu atau bulan tertentu dan mereka mengatakan adalah hari lahirnya Syekh si fulan wali tersebut. Lalu mereka makan, lalu mereka minum, terkadang mereka joget di situ. Ini perkara yang dilarang secara syariat. Tidak boleh. Wa ala wali syara' rad'uhum, dan bagi waliul amr untuk melarang mereka. Wa inkaruhu alaihim wa ibtaluhu, dan harus mengingkari perbuatan mereka, jangan dibiarkan. Karena seakan-akan kalau artinya apa? Kalau Nabi saja tidak boleh dijadikan kuburannya sebagai id, apalagi kuburan-kuburan wali-wali selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ini yang kita bahas, ya. Termasuk dalil ketiga. Intinya Rasulullah SAW mencegah jangan sampai seorang berlebihan kepada beliau. Kalau kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi SAW, apalagi selain Nabi SAW. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masalah kuburan adalah masalah yang sensitif, ya. Rasulullah SAW menganggapnya sesuatu yang sensitif, maka Rasulullah SAW memasang aturan-aturan yang berat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, agar orang tidak berlebihan kepada penghuni kubur. Ya. Tidak boleh. Makanya kalau kita ingin lihat kuburan sesuai sunnah, lihatlah kuburan Baqi bagaimana. Lihatlah kuburan syuhada Uhud bagaimana. Lihatlah kuburan syuhada Badar. Lihat biasa-biasa, tidak ditinggikan, dikasih lampu di. Karena kalau sudah dikasih tinggikan di lampu, orang akan datang ke situ, hati mereka tergantung kepada mayat-mayat tersebut, apalagi mayat tersebut mayat syuhada. Nabi saja untuk kuburannya dilarang, jangan jadikan kuburan kuid, kata Nabi. Jangan sengaja berdoa di situ. Tadi Ali menegur orang yang sengaja berdoa di kuburan Nabi. Jangan sengaja datang bolak-balik mengucapkan salam. Dia tadi Hasan menegur orang yang melakukan demikian. Jangan sengaja berkumpul pada bulan tertentu, hari tertentu untuk ziarah kuburan Nabi. Karena itu seperti id. Kalau ini saja berlaku bagi kuburan Nabi, apalagi kepada selain kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja datang bulan tertentu, kuburan wali ini, kuburan wali anu. Allah musta'an. Demikian saja ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup celah-celah tauhid, terutama berkaitan dengan pengagungan terhadap penghuni kubur. Bahkan kuburan beliau sangat tekankan jangan sampai dikultuskan, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita nanti pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.